Halo Sohib Water Break, kembali lagi bersama kami tim nggak jelas tapi ngobrol-ngobrolnya jelas ini kali ini ngobrol jelas. Kita punya informasi penting hari ini terkait dengan salah seorang pemain Manchester United dan sudah hadir bersama saya rekan-rekan saya yang ini juga. Itu aja. Ya tapi kelihatan segar mereka hari ini ya malam ini. Apalagi Bung Iwan di samping kanan saya, Bung Iwan. Kita tepuk tangan dulu lah Bung Iwan ya. Kok tepuk tangan mau ngapain? Gak tahu Bung ngapain. Bung Wirawan Kusuma dan di samping kiri saya juga ada sudut apa lagi? merah, kuning, hijau. Bung Juprianto Alexander. Nah, hari ini kita mau membahas isu paling baru terkait apa ya Jup ya? Ronaldo ya? Titus Bonai. Titus Bonai. Apaan? Titus Bonai. Ronaldo. Boas. Ronaldo Kuate. Bukan Ronaldo Kuate yang ada di timnas Piala Asia U20 bukan. Untuk Piala Asia bukan. Ini Ronaldo Cristiano Ronaldo. Dari Madeira. Dari mana? Madeira. Iya, dari Portugal. Wan ini orang ini apa namanya? Netizen ini yang tahu banyak informasi itu kan. Paling cepat apa Wan? Ronaldo out. Ronaldo out lagi langsung Ronaldo out aja. Tapi gue dukung. Kan itu tagar yang baru muncul tadi kan Iya, Ronaldo out. kan kita yang paling baru. Yang bikin kan, lu sih. paling update gitu. Iya, lu yang bikin ya? Buzzer MU. Buzzer dari area Indonesia pindah ke MU. Tapi Ewan ada tanggapan nggak itu terkait? gue dukung tagar itu. Kenapa? Karena Ronaldo adalah sosok yang harus dihormati. Loh, kalau dihormati kok dia harus out, dia out gimana sih? gimana Nah, sih? justru karena di MU dia nggak dihormati kan lu nggak berarti nggak nonton dong. Ini paling baru lu itu ya udah ya. Iya. Nah, ini apa gue lagi? bilang tadi dia harus out karena di tim Manchester United dia udah nggak dihormati sama pelatihnya. Dia harusnya memilih tim yang emang tenaganya dan kontribusinya dibutuhkan. Tapi masih dihormati pemain-pemainnya kan? Pemain yang lain. Beberapa pemain mungkin ya kan kita juga nggak tahu nih, nggak ada desas-desusnya gitu kan, apakah semua pemain mendukung Ronaldo. Mungkin karena dia juga dari sama-sama berasal dari Portugal, jadi dia bilang sebenarnya tim yang memiliki Ronaldo itu bisa menjadikan Ronaldo ini senjata yang mematikan asal diperlakukan dengan benar. Nah ini kayaknya emang si Erik ten Hag nggak bisa melakukan itu, makanya ya masih banyak tim-tim yang mau nampung Ronaldo. Chelsea kan dari kemarin juga masih mau nampung gitu kan, sebenarnya masih banyak. Jup gimana Jup? Ini ada hubungannya sampai kalau tanggapan lu di isu yang terbaru ini kan dia bilang ada beberapa orang yang mungkin di belakang sana yang nggak suka sama dia atau punya ada apa-apa main mata atau apa segala macam kan terkait dia komentarnya soal fasilitas klub dan penurunan prestasi di klub ini sendiri untuk beberapa tahun terakhir ini. Nah itu sampai pada coba lo kasih komentar tentang hubungannya dengan Ten Hag dan Piala Dunia. Ya kalau dia kan sih, mau main Piala Dunia, kalau dia pasti bagus di Piala Dunia kan. Ya harusnya kalau gue sih ngelihatnya lebih ke kemarin itu kan sebenarnya MU habis menang ya lawan Fulham, dan waktu kemarin itu yang muncul jadi pemain bintangnya kan Alejandro Garnacho dari Argentina. Nah setelah Garnacho jadi bintang nih, spotlightnya dicuri nih sama Ronaldo kalau gue lihatnya gitu. Jadi tiba-tiba muncul tuh video wawancara, potongan wawancaranya Ronaldo sama Piers Morgan. Dan kalau gue lihat sih poinnya sih mungkin ada beberapa yang benar dari Ronaldo. Maksudnya lebih kepada kayak bagaimana sih sekarang pengelolaan dari MU itu sendiri, klub itu sendiri. Karena kalau kita lihat pendukungnya MU juga gerah sebenarnya sama eranya Glazer ini. Artinya memang mereka membutuhkan paling tidak ya ini lebih ke penyegaran lah. Jangan Glazer lagi lah, karena dilihat Glazer ini cuma profit oriented aja gitu. Dia nggak punya keinginan untuk mengembangkan klub. Nah itu yang dilihat sama pendukung gitu. Dan kalau kita lihat sekarang fasilitas ya tentu yang paling tahu kan pemain MU kan. Gimana sih fasilitas sekarang? Dan Ronaldo bilang fasilitasnya kalau dibilang untuk bisa bersaing dengan City, tim Arsenal, satu kota atau tim yang lain. Itu kayaknya tertinggal. Ya oke lah, itu berarti poin yang menurut dia memang kan dia udah pernah main di banyak klub terbaik juga, Real Madrid, Juventus. Nah, itu sah saja sih. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana dia melihat bahwa tim ini yang nggak lagi ambisius kalau menurut dia. Gitu. Artinya memang kalau kita lihat dari posisi MU kan terakhir juara kan ya 2013. Iya. Era terakhir Ferguson, setelah itu nggak ada lagi tuh MU itu nggak pernah juara lagi. Sama Mourinho ada Liga Eropa kan. Tapi kan Liga Inggris benar-benar nggak ada gitu. Dan kalau kita lihat
Ya memang sekarang levelnya MU bukan lagi di levelnya City, di levelnya Liverpool. Ya sekarang sedang mengejar ke situ bersama Ten Hag. Tapi kalau gue bilang sekarang udah turun lah, gitu. Kalau dari segi itunya. Tapi yang agak gue sesalkan dari pernyataan Ronaldo lebih kepada dia merasa tidak diperlakukan dengan baik sama Ten Hag. Maksud gue tapi yang kita lihat kan sebenarnya dia sangat membantu bagaimana Ronaldo untuk bisa tetap bermain di dalam tim ini kalau gue lihat ya. Dia memberikan kesempatan kepada Ronaldo meskipun memang pada akhirnya ada beberapa kesempatan momen terlihat memang Ronaldo nggak begitu senang dengan treatment yang dilakukan oleh Ten Hag. Ya terakhir kan dia dikasih ban kapten tapi kalah juga MU akhirnya. Tapi kalau kita lihat mainnya Ronaldo kan ya emang ya harus diakuin sih, maksudnya dia tuh bukan Ronaldo mungkin 3-4 tahun lalu udah beberapa kali dia kalah sprint juga gitu. Artinya memang dari segi speed, dari segi kalau gue lihat finishing, kemampuan mencetak gol mungkin agak menurun juga. Tapi yang lebih penting adalah poinnya sekarang bagaimana klub Ten Hag dan juga Ronaldo bisa mencari solusi terbaik untuk kira-kira enaknya ke depan kayak gimana sih. Karena sekarang MU sedang membangun sesuatu yang baru nih bersama Ten Hag, dan Ronaldo agaknya mungkin tidak akan menjadi bagian dari sisi itunya. Karena udah banyak bintang-bintang baru yang naik ya. Ini agak bertolak belakang dengan komentarnya Ten Hag, karena dia bilang kan di awal Ronaldo masih masuk proyeknya dia. Iya. Tapi akhirnya perlakuannya justru berbeda dengan pernyataan itu kan, ya kalau dibilang bermuka dua dong. Ya Kalau kan? ya kalau dia bermuka dua mungkin karena faktor di lapangan kali ya, udah ketemu kan sebelum dia itu komentarnya kan belum ketemu, belum tahu banyak apa yang harus dikerjain untuk tim dan untuk klub kan. Karena kan tadi yang Jupri bilang ada pemain-pemain potensial juga ada masuk sih, itu masuk pemain-pemain potensial yang mungkin butuh jam terbang yang banyak, terus punya potensi lebih bagus karena faktor usianya juga masih muda. Ronaldo udah mulai menurun. Kalau gue sih lebih ngelihatnya sih kayak si Ten Hag ini kan ibarat kertas ini kertas kosong nih. Sekarang Ten Hag sedang mencoba memulai itu. Artinya dia menilai karena waktu dia latih di Ajax ini kan lebih banyak juga pemain-pemain muda kan betul, juga diproyeksikan untuk masuk. Karena memang itu kan bagian desain besarnya Ajax itu memang pemain muda semua. Menciptakan pemain-pemain potensial. Apakah dia mungkin mau bikin pemain potensial yang sama seperti Ajax? Kan kita nggak tahu juga. Tapi kan kalau kita lihat sekarang kan bener-bener sih, kalau gue lihat ya, maksudnya Ten Hag tuh benar-benar fair dia. Kalau pemain itu bagus, dia bagus. Ya kalau sekarang kita lihat. Jadi ini pendukung Ten Hag. Enggak juga. Buzzernya. Enggak, tapi kalau kita lihat nih sekarang Harry Maguire. Iya. Itu kan pemain yang sebenarnya tapi karena nggak bagus dia nggak dipasang. Akhirnya nggak dipasang kan? Maksudnya ya memang mainnya nggak bagus, nggak dipasang. Luke Shaw di awal musim nggak pernah main. Tapi kalau dia nggak bagus, kenapa Inggris masih pakai? Ya itu urusan lain lagi nanti kan. Itu pembahasannya beda lagi. Tapi kayak Luke Shaw tuh kan mainnya sempat jelek juga, diganti sama Tyrell Malacia juga di sisi kiri. Itu juga dipakai di timnas Inggris juga. Wan-Bissaka yang biasanya juga jadi langganan ini nggak kepake sekarang di era Ten Hag. Artinya memang dia melihat ya itu pemain yang paling siap, dan Ronaldo handicapnya dia pramusim terlambat karena itu tadi ada duka kan karena anaknya meninggal kan. Dan dengan persiapan yang terlambat artinya secara fisik dia ketinggalan. Artinya dia harus rela lah untuk membayar waktu-waktu itu ya dengan untuk mempersiapkan diri dia bermain di bangku cadangan. Itu kan yang terjadi. Dan di saat yang bersamaan pemain seperti kayak Rashford tiba-tiba menaik lagi nih penampilannya bersama Ten Hag. Artinya kan pemain yang udah mainnya bagus ya pasti akan dipertahankan oleh Ten Hag, dan Ronaldo ya harus menunggu momen ada pemain yang mainnya kurang bagus dia muncul gitu. Dan dalam beberapa momen saat ada kesempatan itu dia nggak muncul juga. Karena ini alasannya bagus nih logis. Kayaknya emang Ronaldo udah sengaja nggak main bagus di situ. Kenapa? Karena dia juga pengen out. Dia udah pengen out. Orang dari awal kan juga di awal musim kan dia juga udah bilang saya nggak mau di MU sebenarnya, dia mau pindah. Cuma dihalang-halangin dengan pihak klub kan. Dia kan kenapa dia pengen pindah karena nggak mau main di Liga Eropa. Dia mau mainnya Liga Champions dan MU nggak bisa mewujudkan itu. Ketika dia udah punya peluang. Kalau nggak salah dia bilang dia punya peluang untuk gabung sama City, akhirnya dia nggak ngambil itu karena dia ikut kata Alex Ferguson. Ya, soal ayah yang dia ngambil sebagai sosok ayah kan gitu kan. Akhirnya dia nggak ngambil itu, dia akhirnya kembali ke MU. Padahal di saat itu juga kata dia udah nggak ngelihat nih prospeknya yang tadi dibilang juga, nggak ada prospeknya di MU. Semenjak ditinggal Ferguson udah nggak ada perkembangannya gitu. Akhirnya ya karena menghormati Ferguson, akhirnya ya udah gue Norwich City gue gabung ke MU. Nah, Jup ini kalau dari komentarnya dia itu, apakah itu masuk kembali ke waktu dekat ini kan event paling besar Piala Dunia ini, apakah ada kaitannya sama itu juga, atau apakah memang itu sengaja dia lemparin isu kayak gitu supaya
timnas Portugal mungkin lebih kompetitif lagi, pelatihnya sana juga atau segala macam. Enggak bahan promosi atau bahan promosi Qatar ya bisa juga kan. Jauh amat ke situ. Enggak lah. Enggak kan? Enggak lah. Enggak mungkin Wan, masa Ronaldo promosiin Qatar lu ada dia aja kan lu, Wan. aja orang itu kayak Soviet Apa memang sengaja udah enggak ada liga lagi? Jadi nah, tapi itu sepakat ada liga tuh, lagi gue ngomong aja bodo amat. Untungnya itu tadi liganya udah stop, udah istirahat dulu. Ronaldo baru kasih statement. Coba kalau liganya masih berjalan, Ronaldo bikin kayak gitu. Ini apa yang sedang lagi dibangun sama Ten Hag, ya goyang lagi gitu dan akan jadi nggak produktif lah untuk tim. Ya harap kalau buat Ronaldo sekarang adalah momennya adalah sekarang kan dia udah 37 umurnya. Iya. Artinya pembuktian terakhir dia sekarang main di Piala Dunia ini. Kesempatan dia untuk bisa angkat Piala Dunia memang belum pernah didapat oleh Portugal. Piala Eropa sih dia udah. Nah, sekarang kalau dia bisa tampil bagus di sini, ini momentum yang bagus juga buat dia untuk menjual diri lah. Bagaimana nanti Januari. Tapi apalagi yang mau dijual? Semua udah dia iklan semua udah. Ya enggak maksudnya untuk apalagi mau dijual bukan. Maksudnya supaya dia bisa dapat klub barunya. Udah dia beli aja klub sebenarnya. Nah terus yang ngisi siapa? Gimana sih? Ya sebenarnya walaupun dia nggak jual diri di Qatar juga sebenarnya udah banyak yang minat. Enggak, persoalannya ya itu tadi ganjalannya Ronaldo tuh lebih kepada bukan soal nggak ada yang mau apa enggak. Ya kalau mungkin klub-klub top nggak ada yang mau tapi menengah pasti ada. Ya Chelsea mau loh. Enggak, maksud gue Chelsea itu kemarin kan sempat pas ada Thomas Tuchel juga nolak mereka karena menurut Tuchel tuh nggak sesuai dengan polanya dia gitu. Maksudnya keinginannya dia apa yang dia pengen bangun. Nah kalau buat Ronaldo kalau sampai dia main jelek nanti di Piala Dunia gaji dia siapa yang sanggup untuk klub-klub menengah buat bayar gaji dia kecuali dia mau menurunkan nih egonya dia gue turun gaji nih demi bisa bermain lagi gitu karena di MU kalau gue lihat sekarang udah jalan buntu nih buat dia karena nggak mungkin lagi buat dia bisa tetap bisa bermain di MU karena itu tadi kalau gue lihat kan ini bukan kasus pertamanya Ronaldo. Iya betul. Yang soal ini waktu yang kemarin yang pas lawan Tottenham dia cabut sebelum pertandingan selesai bukan cuma cabut masuk ke ruang ganti tapi pulang. Tapi kan udah nggak serius ini kayaknya gitu Ronaldo. Dan sebelum itu dia juga bikin masalah juga waktu lawan uji coba di lawan Rayo Vallecano sebelum kompetisi. Artinya kan kalau kita lihat dari segi niat, ya Ronaldo ini kan sebenarnya pemain yang bisa dibilang contoh ya untuk pemain-pemain muda. Karena dia kita tahu kan latihan datang paling awal, disiplin soal nutrisi, makanan, diet dan lain-lain itu yang salah satu yang paling top lah. Ya, tapi itu benar juga kalau lu bilang ngomongin nutrisi pemain datang paling awal ya itu tadi ada hubungannya sama yang tadi dia ngomong waktu komentar di video kan dia bilang urusan dapur tempat latihan yang nggak sesuai standar lagi atau berkurang standarnya apa segala macam itu kan itu yang dia sebagai pemain profesional itu yang dia ngomongin. Ya sih kalau itu sih mungkin beberapa faktor lah tapi kalau gue lihat ya lebih kepada itu sih maksudnya Ronaldo ini kan ya selain itu juga dia pemain yang ambisius kan artinya dia memang dalam karir dia itu terbiasa bermain di tim yang bersaing meraih gelar. Nah, yang di MU ini situasi berbeda nih. Nah, mungkin yang ini yang agak dia ya agak timbang-timbang lah. Kayaknya karena dengan umur dia yang sekarang, karir dia juga nggak akan lebih lama lagi gitu. Karena semua dia udah punya kan. Sebenarnya. Iya. Cuma mungkin dia punya niatan bagus. Cuma satu dia pengen bawa MU juara Liga Inggris tapi ya enggak. Ya mungkin itu kan semua punya niatan kayak gitu tapi sekarang kan ya berat MU. Dia niatan dia tuh cuma menjaga rekornya nggak dilewati Messi. Rekor apa? Rekor apa aja. Oh iya? Iya. Makanya dia nggak mau main di Liga Eropa. Mau main di mana? Makanya dia mau pindah ke ini Amerika. Ini makanya sebenarnya kan waktu di awal musim itu kan ditawar klub Arab harganya fantastis dia nggak mau karena apa dia pengennya main di Liga Champion nggak ada yang mau nonton ya kalau lebih nyari duit sebenarnya ya ini gampang aja main di mana juga gitu tapi ya itu tadi Ronaldo tuh pemain yang ya memang kompetitif dia nggak bisa kalau gue masih mampu ya gue main di liga yang terbaik gitu kalau bisa 40 deh mainnya kayak Loko. Ya mungkin di Indonesia nanti bisa kali ada lowongan di Indonesia ntar belum sama Gonzales ya. Ya tapi itulah kalau gue lihat sih Ronaldo kayaknya ya di MU kayaknya udah selesai sih kalau menurut gue. Jadi habis Piala Dunia ini ya Ronaldo nggak tahu juga mungkin bisa karena kemarin yang pas lawan Tottenham kan dia statusnya sempat dibekukan tuh nggak main satu pertandingan lawan Chelsea. Nah kalau ini kan hitungannya udah lebih parah nih pelanggarannya dia karena wawancaranya dilakukan saat dia bersama klub dan juga itu membuka ibaratnya dapur klub lah itu jadi kan bukan sesuatu yang mungkin menurut
kita sih harusnya kurang etis lah untuk pemain yang ada di dalam klub, kecuali dia sudah ada di luar, dia mau ceritakan hal-hal yang dia alami di klub sebelumnya itu wajar-wajar aja. Gimana dia kan Ronaldo. Nah itu tadi lagi-lagi ini Ronaldo gitu. Dia memang ya kalau siapa mau ngomong kalau Harry Maguire yang ngomong ya mungkin ada yang bodoh amat tuh keluar aja. Iya, maksudnya tapi Ronaldo. Treble Ronaldo. Dan kalau kita dengan semua yang dia punya gitu, ya sebenarnya sih gue ya pengennya dia ya ini aja lah, maksudnya jangan terlalu banyak berkuar juga, ya udahlah lu tunjukin aja gitu lapangan latihan cabut gitu. aja udah iya pilihannya kalau nggak ya cabut habis Piala Dunia. Ya kan sebenarnya dia pengen cabut cuma nggak dikasih, kan dia udah punya pilihan. Apa gara-gara mereka pengen ngeruk duit dari dia juga gimana? Itu makanya MU masih butuh. Lu ada informasi gitu nggak? Ada intel itu yang kasih A1 dari sumber di dalam podcast. Sumber dalam podcast. Udah Ronaldo out sih. Jadi Ronaldo out. Tapi tetap Ronaldo out. Iya. Demi legasi dia nggak boleh lagi. Ronaldo tuh masih dibutuhkan di klub yang lebih bagus. Lu berharap masuk ke Chelsea ya? Enggak. Ya udah pulang aja ke Sporting Lisbon karena bisa kan sekalian membeli klub dan membangun klub. Ya karena kan klub pertama dia kan Sporting. Kan. Ya udah pulang sekalian habis itu pensiun, ya udah selesai kan. Enggak sih belum. Ya. Kan masih kan dia masih main 3 tahun lagi. Pengen 40 sampai 40. Ya, tapi dampaknya ke Piala Dunia apa pengaruh sama tim itu enggak? Tim Portugal apa enggak? Kalau gue sih ngelihatnya pasti Ronaldo karena dia sekarang jelek di MU ya, hitungannya jelek lah kalau lihat sekarang. Dan pasti Portugal juga jelek sih. Tapi jelas di kalau Portugal itu ya, dia masih itu tadi yang balik lagi ke dia bilang dia nggak dihormati. Tapi kalau di Portugal gue rasa kan dia dihormati banget. Iya, tapi berdasarkan bahkan dia bisa jadi pelatih di Portugal. Iya, itu kan yang Euro 2016. Berdasarkan statistik dalam 9 pertandingan dia nggolin. Tapi kalau gue sih lihat sih lebih ke apa? Ini pasti akan menjadi motivasi lah buat Ronaldo. Maksudnya dia ingin membuktikan bahwa di MU gue jelek, tapi di Portugal nih ceritanya akan lain nih. Iya, gitu. Itu kalau Portugal lolos sampai ke babak fase grup atau ya. Lolos fase grup dan lolos kalau lihat timnya sih harusnya bisa lebih mungkin ya. Maksudnya lihat perempat final atau semifinal karena di situ ada Leao juga, ada Cancelo. Ya, banyak mainnya pemain-pemain yang memang kan? Lagi di level topnya mereka gitu ya. Ya sekarang tinggal bagaimana mereka bisa mensupport ya itu Ronaldo memang tetap bintang ya meskipun sekarang udah 37 tahun. Performanya nggak bagus-bagus banget gitu. Mereka tetap menghormati dia kan bintang karena bintang. Pasti lah itu kan udah legend lah itu. Legend sih tadi. Ini bintangnya Ronaldo. Gimana tim itu harus bermain untuk Ronaldo. Nah di Ten Hag enggak. Ronaldo harus bermain untuk tim. Itu salah udah. Benar Portugal tim harus bermain untuk Ronaldo. Juga kan. Bruno Fernandes sudah bilang gitu. Iya. Ya paling enggak memang dia dapat inilah. Ada punya kapasitas buat bermain lebih banyak, lebih besar dibandingin pasti kalau di Portugal sih inti sih kalau menurut gua pasti. Contoh aja Messi. Ayo. Tapi Messi sekarang lagi bagus. Karena timnya bermain untuk Messi. Ya ada Neymar juga di sana. Tapi enggak juga sekarang di Portugal di PSG juga dia. PSG juga membantu ini Mbappe. Iya karena Bapak kalau enggak ntar Bapak ngambek. Tahu dia. Kan Bapak ngambek nanti. Iya. Oke, ada statement lagi yang mesti kita tambahin tentang Ronaldo, apa harapan atau apa gitu yang mau dia. Ya kalau gue sih lebih ke itu sih, maksudnya ya ini sudah terjadi gitu kan. Ya baiknya sih menurut gue ya Ronaldo memulai hidup barunya dia, MU yang sekarang sedang menata lagi ibaratnya menata kembali kekuatan mereka bersama Ten Hag, ya udahlah karena sekarang pemain-pemain muda udah mulai muncul juga, Garnacho udah ya supaya mereka bisa bersaing sama-sama tim. Iya, Anthony udah ada juga. Sekarang ya tinggal melengkapi lah puzzle yang diinginkan oleh Ten Hag. Gue rasa bisa kompetitif lagi. Tapi ya Ronaldo ya mungkin memang karirnya dia akan berhenti di sini di MU, dia mungkin akan bisa sukses di klub yang lain. Ya walaupun agak ragu juga karena usianya udah nggak muda juga sih. Dari Wan kan netizen ada. Ya mau gimana pun sebenarnya langkah Ronaldo ini nggak bisa dibenarkan juga ya, karena dia pemain senior yang kata Bung JP bilang tadi ini panutan pemain-pemain muda, dan ini sebenarnya nggak contoh yang contoh yang kurang baik lah buat pemain-pemain muda gitu ya. Walaupun akhirnya dia kecewa tapi nggak harus kayak gini caranya gitu ya kalau emang mau pergi ya udah pergi aja gitu. Tapi tagar itu bukan kalian yang bikin kan? Yang Ronaldo out. Oke, saya Butter Break. Itu saja mungkin obrolan kita tentang isu terbaru dan yang paling
hot sekarang tentang Ronaldo dan Manchester United, dan kita pastikan bahwa Ronaldo Out. Pastikan apa? kita pastikan bahwa Ronaldo masih salah satu pemain terbaik di dunia. Iya dong. Dan Oke lah. oke lah. Walaupun umurnya udah nggak muda lagi. Jadi pastikan tetap nonton channel Water Break. Jangan lupa subscribe dan like, terus komen juga yang positif aja di bawah, dan kasih komentar-komentar yang menarik juga mungkin buat sohib-sohib Manchester United yang sekarang lagi nonton juga nih. Iya, betul. Ya. Tagar out. Jadi kasih aja jangan. Ada tagar out enggak ya? Ya kalau kalian suka dengan tagar out atau kalian tagar outnya dibikin jangan Ronaldo out tapi itu Iwan out. Iwan out atau Glazer out, ya terserah, itu hak kalian ya. Tapi tetap jangan lupa subscribe dan like, komen juga boleh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, bye.